Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Selasa pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kembali kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini dengan bersedia menerima firman-Nya lewat bacaan Alkitab dan pemberitaannya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, agar lewatnya kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengerti dan mampu melakukan apa yang difirmankan di pagi ini. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih karena kembali kami ada di waktu yang indah bersama dengan Engkau. Kami kembali dilayakkan menikmati firman-Mu setelah Engkau sertai lindungi kami dalam pembaringan tidur malam kami, dan kami Engkau bangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan. Berkenan Tuhan, kami yang bersedia menerima firman di pagi ini benar-benar mau merenungkannya dan terlebih lagi memperlakukannya sebagai wujud bakti kami kepadamu yang sudah memberkati kami. Karena itu ialah di sorga berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab Filemon 1 ayat 17 sampai 20. Firman Tuhan dibacakan demikian. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Saudaraku, tema renungan kita di Selasa pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, sukacita yang utuh. Saudaraku, kalau kita memperhatikan tema kita secara kalimat atau redaksi yang tertulis di sini, seakan kita berkata ini bukan sesuatu yang mudah, seperti kita membalikkan telapak tangan atau sebatas kita ucapkan sukacita yang utuh, artinya sukacita yang penuh. Di totalitas hidup kita hanya bersukacita dan bersukacita. Ya. Sekali lagi saya sangat yakin kita pun menyetujui bahwa ini sesuatu yang tidak mudah. Karena memang dalam banyak hal di kehidupan kita ini ada saja yang kemudian membuat kita bersungut, marah, ya, benci, dendam, iri, dan seterusnya. Ya. Sesuatu yang menunjukkan bahwa kita tidak bersukacita, kita tidak bersyukur. Ya. Nah, saya kembali saudaraku ingin menyampaikan seperti apa yang sudah dikhotbahkan Senin kemarin dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Ya, kata senantiasa juga mengandung arti sesuatu yang utuh. Senantiasa selalu, utuh itu penuh. Selalu itu tidak ada ruang kosongnya juga, artinya sama gitu ya. Nah, artinya ternyata ya, kata susah yang kita sebutkan itu tadi, ada sosok manusia yang bisa melakukannya. Yang kita bisa bilang aku dan dia atau saya dan kamu sama.
sama-sama manusia yang Tuhan tempatkan di dunia ini untuk berkiprah di totalitas hidup kita, benar-benar mengabdi kepada Allah tanpa pamrih. Ya, katakan saja Paulus. Ya. Nah, jauh sebelum kita berbicara Paulus, saudaraku, kita kenal dia dengan sebutan nama Saulus. Saulus yang kita kenal kejam, serakah, ya, suka membunuh, merampas, merampok. Artinya Saulus yang hidup dalam konteks jahat banget malah, gitu ya. Dia suka sekali menghajar, bahkan membunuh anak-anak Tuhan. Ya, begitu sadisnya seorang Saulus ini, gitu loh. Ya. Tapi semakin ke sini atau semakin jauh dia melangkah di tengah kesadisannya sebagai Saulus, dia tidak mengalami yang namanya ketenangan. Tidak ada kebahagiaan. Artinya walaupun dia berhasil merampas harta orang, katakan demikian, dalam jumlah yang besar, sehingga dia punya harta yang banyak, itu tidak membahagiakan dia, gitu loh. Ya. Walaupun dia berhasil membunuh pesaingnya dan kemudian menjatuhkan pesaingnya, artinya dia benar-benar menjadi orang yang sangat ditakuti, disegani. Dia tidak mengalami, ya, dia tidak mengalami yang namanya ketenangan dan kebahagiaan. Makanya dia katakan dengan tegas dalam firman bahwa hidupku di masa Saulus itu adalah sebuah kesia-siaan. Bisa kita bilang di penghujung dia memakai nama Saulus, ada penyesalan yang sangat besar. Mengapa aku hidup sebagai Saulus? Sehingga yang dikatakan, wah, ternyata Saulus itu sia-sia. Aku mau hidup tidak menjadi Saulus. Aku mau hidup sebagai Paulus. Dan dalam dia membawa diri sebagai Paulus, betul-betul semua yang ada menjadi tabiatnya, katakan demikian, itu berubah 100%, sepenuhnya berubah. Menjadi orang yang betul-betul fokus kepada kehidupan yang ingin bahagia, kehidupan yang ingin mengalami sukacita, sukacita yang penuh, sukacita yang utuh. Tidak ada ruang yang kosong di dalam hidupnya untuk dia tidak bersukacita. Kembali Filipi 4:4 yang dikatakan itu, bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa berarti selalu. Kalau di tema khotbah kita dikatakan bersukacita yang utuh. Ini yang Paulus kejar. Ini yang Paulus bangun. Dan ternyata dia dapatkan itu. Artinya saudaraku, kata didapatkan itu mau membantah apa yang dikatakan di awal khotbah tadi, yang saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa mustahil manusia bisa hidup dalam sukacita utuh. Karena banyak hal yang kemudian manusia jadikan alasan dia tidak bersukacita. Tapi di sini Paulus bantah itu. Tidak. Bahwa kita bisa bersukacita yang utuh. Kita bisa bersukacita selalu. Nah, bagaimana kemudian itu bisa kita lakukan, saudaraku? Paulus katakan, kita hidup di dalam Kristus. Filipi pasal 1 ayat 21 dia katakan, hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Ayat 22 dia katakan, maka jikalau aku harus hidup, aku harus memberi buah. Itu yang dipegang Paulus, saudaraku. Artinya, kiblat hidup Paulus adalah Kristus. Sehingga dari teladan Kristus, Paulus merefleksikan kehidupannya di tengah situasi apapun,
Dia tidak pernah memikirkan lagi dirinya. Kalau bahasa orang Kristen bilang, Paulus sudah melakukan penyangkalan diri. Ya, betul-betul dia hanya berkiblat kepada Allah, mengikuti apa maunya Allah. Ya. Karena ternyata itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dari mana Paulus bisa melihat dalam kisah hidup Kristus, dalam kisah hidup Yesus yang dia teladani sebagai spirit baginya untuk mengalami sukacita penuh. Ya. Ya, saya dan Bapak Ibu pun tahu bagaimana Yesus tidak pernah melakukan sebuah pembalasan atas penganiayaan yang dia derita dari orang-orang yang sebel dengan dia, orang-orang yang benci dengan dia, orang-orang yang musuhi dia, yang tidak suka dengan dia. Ya. Aksen Yesus dalam menghadapi semuanya, dia hanya berkata apa, Bapak Ibu Saudaraku? Ya. Dia hanya berkata, ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada kekuatan, ya, dari tonjokannya, dari tendangannya, dari sikunya, atau apa saja yang ada padanya, yang dia nyatakan untuk membuktikan kekuatannya. Betul-betul Yesus meleburkan diri seperti apa yang Bapaknya inginkan. Ya. Ini sesuatu yang tidak mungkin menurut kita. Tapi kalau kita imani, inilah saudaraku yang terbaik untuk kita. Kenapa? Ini perlu kita jawab. Kenapa? Sebab sekuat apapun kita ingin keluar dari derita kita, saudaraku. Sekuat apapun kita ingin keluar dari derita kita, saudara, kita tidak akan pernah terbebas dari namanya derita. Berkali-kali dalam khotbah ini, ya, saya katakan, sejauh kaki melangkah, mengais kehidupan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tetap saja dalam kehidupan tersebut ada yang namanya tangisan, gelisah, resah, takut, menangis, dan seterusnya. Sehingga kita tidak terus berjuang untuk menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan itu, saudaraku, ya, hanya ada di dalam Kristus. Amin. Kenapa? Karena hanya Kristus yang bisa bawa kita kepada surga. Itulah kebahagiaan kita. Jadi untuk mencapai kebahagiaan sempurna, kita harus siap, tabah menghadapi berbagai macam pencobaan, berbagai macam pergumulan seperti yang dialami oleh Yesus. Betul, ya, dia mati karena orang salibkan dia. Tetapi kematian Yesus, ya, itu hanya tutup mata di dunia, tapi buka mata di sorga. Artinya di hidup. Tidak ada orang yang bisa membantah kalau Yesus bangkit. Sampai hari ini tidak bisa dihapus sejarah itu. Soal orang mau percaya atau tidak itu urusan mereka. Tapi yang kenyataannya kisah kebangkitan Kristus itu real, konkret, ada. Dan dikisahkan. Sampai hari ini diperingati peristiwa kebangkitannya. Tidak ada orang yang bisa bantah. Dia mau percaya atau tidak, ya terserah dia. Tapi itu nyata, saudara. Sesudah itu dia naik ke surga. Makanya hanya Yesus yang berkata dia jalan menuju surga, tidak ada yang lain.
Itulah kebahagiaan kita yang utuh, sukacita yang utuh seperti dikatakan di tema ini. Tidak di dalam lain, tapi di dalam Tuhan Yesus. Dan untuk mendapatkan itu kita harus rela mengorbankan diri kita untuk orang lain. Artinya kita tidak hidup dengan serakah, kita tidak hidup individualis, kita tidak menjadi kelompok yang eksklusif. Kita benar-benar menjadi orang yang bela rasa, punya kasih sayang, punya kepedulian, berani mengakui kelebihan orang lain. Ya, kita tidak hanya suka menjudge orang, mengucilkan orang, melecehkan orang. Tidak. Ya. Ini yang dilakukan oleh Paulus, saudaraku. Ya, ya, yang dilakukan oleh Paulus dalam bacaan kita. Dia berani mengambil tanggungan orang, di mana orang itu memiliki utang dari yang lain, ya, hanya karena supaya orang ini terbebas dari tekanan dan derita itu. Untuk masa sekarang ini, saudaraku, sulit kita temukan orang yang mau berbela rasa. Sekarang kita bertanya, kenapa orang tidak mau berbela rasa, tidak punya rasa kepedulian? Karena dia takut dia lapar. Karena dia takut dia miskin. Ya. Walaupun dia tahu dia punya uang, 1 miliar. Untuk memberikan kepada orang 100.000, itu takutnya luar biasa. Takutnya luar biasa. Padahal kalau dari angka yang 1 miliar ini dikeluarkan 100.000 saja, dia tidak akan kelaparan. Dia tidak akan menjadi miskin. Kita tidak usah berbicara dalam jumlah yang besar, yang kecil saja. Apakah dia akan katakan dengan jumlah uang 1 M ini dia sudah bahagia seutuhnya? Tidak, saudaraku. Dia kasih ke orang pun 100.000, tidak berarti dia juga sudah berbahagia. Tapi paling tidak dia menunjukkan kasihnya. Dan Allah melihat kasih itu lalu memberkatinya. Saya mau katakan, saudaraku, supaya ini menjadi satu perenungan bagi kita. Ya. Saya mau katakan begini. Berapa banyak yang kita miliki, katakan harta, kita tetap menderita. Tidak ada harta juga, kita menderita. Artinya, ada atau tidak, kita menderita. Tidak ada orang yang akan bisa berkata, karena dia ada, dia berbahagia. Itu nonsens. Mari kita lihat, saudara. Justru yang banyak bunuh diri, yang banyak stres, yang banyak cepat jantungan, yang banyak sakit-sakitan. Karena hanya tinggal memikirkan apa yang ada padanya. Bukan berarti saya katakan kita tidak boleh punya harta, tidak. Silakan. Di sini Paulus katakan bersama Filemon, dia mau berbagi apa yang ada padanya untuk melunasi utang dari saudaranya yang telah ditagih oleh tempat di mana dia meminjam. Karena bagi Paulus tidak ada yang salah dalam perbuatan itu. Toh ketika dia memberikan, dia juga tidak kekurangan. Walaupun mungkin tidak dalam kelimpahan. Tapi bagaimana dia bisa menjadi berkat untuk yang lain. Ini yang sulit kita lakukan, saudaraku, sehingga kita tidak bisa memiliki sukacita yang penuh seperti tema kita. Karena kita mengkungkung diri kita dalam cara berpikir kita. Kita pakai manajemen hidup kita, bukan manajemen Allah.
Kalau kita pakai manajemen Allah, saudaraku, Tuhan bilang apa? Urusan hari ini adalah urusan hari ini. Jangan pikirkan hari esok. Apa yang engkau butuhkan hari ini, itu yang engkau minta. Burung di udara tidak mendarat tapi menuai. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari kasih karunia Allah. Kita diajarkan untuk tidak takut, untuk tidak gelisah, untuk tidak was-was, yakin dalam penyertaan Tuhan. Kita selalu mendapatkan kecukupan. Saya tidak bilang saudaraku hambur-hamburkan uang, bagikan uang kepada semua lalu kita tidak sendiri, tidak punya, tidak. Karena memang secara manusia kita juga membutuhkan topangan finansial. Tapi marilah kita menyadari dalam kekuatan kita berapa yang bisa kita nyatakan sebagai bela rasa kita kepada sama kita yang betul kita tahu membutuhkan. Kalau dia tidak membutuhkan, ya untuk apa gitu loh. Ya. Mubazir juga kalau kita tidak memberikan di tempat yang tepat. Ya. Supaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Betul-betul kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita akan mengalami sukacita yang penuh seperti tema kita katakan ini. Kenapa? Tuhan akan gantikan di sorga. Kesempurnaan itu ada di sorga. Saya pikir ini baik untuk kita semangati. Supaya kita mulai membangun kepekaan nurani kita. Kepekaan nurani. Rasa berbela rasa. Rasa peduli. Rasa sayang. Rasa care kepada orang lain. Supaya kita tahu bagaimana kita mencintai dan mengasihi. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudaraku, kita yang merasa diberkati Tuhan, ya kalau bisa kita tidak menjadi pengemis, peminta-minta. Jangan karena ada firman begini, bagi hartamu ke saya, jangan kita berupaya begitu. Ya kita bangun. Ya, jadi banyak juga orang yang memanfaati firman gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Pura-pura menjadi orang miskin dan seterusnya. Ya. Sehingga dia hanya hanya terus berharap. Ya. Padahal dia juga diberi talenta, kemampuan untuk juga bisa memberi. Memberi itu saudaraku tidak harus jumlah yang besar. Apa saja yang bisa kita berikan. Jadi mari kita sama-sama fight. Pada situasi mana betul-betul kita terbentur, tidak berdaya, ya disitulah kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tunjukkan sang penolong kepada kita. Dan pasti ada jalan, ya di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan tahu yang terbaik dan Tuhan akan membuat segala sesuatu yang indah tepat pada waktunya. Jadi firman Tuhan di pagi ini saudaraku, sukacita yang utuh. Mari kita lihat kepada Paulus yang betul-betul berkiblat kepada Yesus setelah dia meninggalkan Saulus. Ya, dia betul-betul hanya hidup untuk Tuhan, Tuhan dan Tuhan dan Tuhan. Tidak ada yang lain. Dia tidak kejar materi, tidak kejar ketenaran, tidak kejar kekuasaan. Kan dia tahu semuanya itu sementara. Ya. Yang dia bangun adalah sekuat kaki melangkah, semampu di mana tangan berkarya, di situ dia ada. Sampai akhirnya Tuhan katakan, perjuanganmu terhenti. Tetapi dia mengaminkan, dia telah sampai di garis finish untuk mencapai kemenangan. Nah ini yang perlu kita imani saudaraku. Supaya kita berkarya dan berkarya tanpa henti, sampai di mana Tuhan berkenan, disitulah kita mengalami garis finish untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Selamat membuktikan Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, karena kembali Kau berikan pengertian kepada kami bahwa hidup tidak hanya ditentukan oleh makanan atau minuman atau apapun, tapi hidup ditentukan oleh kasih karunia Allah. Sehingga kami hanya berkiblat kepada-Mu saja, kami hanya menyembah Engkau saja, karena dalam Engkau ada sukacita yang penuh.
Kalaupun kami tidak dapatkan di dunia, karena setia kepadamu, penderitaan yang kami alami, tapi pasti kami dapatkan di sorga. Karena upah setia daripada Tuhan adalah sorga. Di sanalah kami akan merasakan kebahagiaan yang penuh, sukacita yang penuh, seperti yang disoroti oleh tema khotbah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah hari ini, besok dan seterusnya, dalam keyakinan Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.